Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Mudah-mudahan belum bosan ya untuk terus belajar di situasi yang masih pandemi. Untuk minggu ini, materi kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar adalah Homo Humanus di bagian kedua. Minggu kemarin, Homo Humanus di bagian yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami dan tidak terlalu sulit ya. Nah, untuk Homo Humanus bagian kedua ini, Ibu akan jelaskan tentang hakikat manusia dan keindahan. Ya, siapa sih yang tidak suka dengan keindahan? Semua manusia pasti suka dengan hal-hal yang indah. Nah, kalau dilihat dari asal katanya sih, indah itu artinya ya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Kemudian benda dengan sifat indah, segala hasil seni ya, meskipun tidak semuanya, pemandangan alam ya, pantai, pegunungan, danau. Kemudian manusia juga seperti keindahan juga, rumah juga seperti itu, suara, warna ya, itu secara fisik yang terlihat. Nah, keindahan identik dengan sesuatu yang benar atau sebuah kebenaran. Itu sesuatu yang tidak terlihat. Nah, keindahan juga mengandung sebuah nilai ya, ada nilai ekstrinsik, yaitu ada hubungannya dengan hal-hal yang berada di luar bentuk dari objek itu. Ya, kemudian yang kedua ada nilai intrinsiknya. Jadi sifat baik dari benda yang bersangkutan sebagai alat atau sarana. Ya, contohnya sebuah lukisan. Ya, biasanya lukisan itu kan ada pesan ya yang tersirat di dalam sebuah lukisan itu. Nah, nilai intrinsiknya apa? Nilai intrinsiknya ya berfungsi sebagai menghias dinding misalkan ya, agar dindingnya itu tidak kosong maka ditaruh sebuah lukisan. Nah, nilai intrinsiknya tadi adalah ada pesan atau isi yang mau disampaikan dari sebuah lukisan itu. Nah, intinya keindahan adalah sesuatu yang alami. Alam itu ciptaan Tuhan, jadi alamiah saja, wajar, tidak berlebihan, tidak kurang. Nah, kemudian persepsi manusia tentang keindahan juga berbeda ya. Nah, keindahan yang sebenarnya muncul dari persepsi akal dan budi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah keindahan ya, kita bisa merefleksikan diri kita ya, kemudian kita bisa mewujudkan ya apa yang kita lihat sebagai sebuah keindahan itu sebagai rasa syukur juga ya, itu. Kemudian sebagai manusia yang berakal, yang berbudi ya, untuk memaknai sebuah keindahan juga bisa menjadi sebuah karya seni yang bisa dinikmati banyak orang juga ya, jadi membawa kemanfaatan bagi orang lain. Nah, itu ya hakikat manusia dan keindahan. Kemudian selain manusia dan keindahan ada manusia dan tanggung jawab. Bagaimana kita belajar untuk menjadi sosok manusia yang bertanggung jawab. Nah, pada hakikatnya sebenarnya manusia itu makhluk yang bertanggung jawab. Karena selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Nah, jadi manusia itu memantaskan sebuah peranan ya, yang ada dalam konteks sosial juga, individunya juga, teologisnya juga. Teologis itu dalam artian bahwa kita sebagai makhluk Tuhan. Nah, kemudian dalam konteks sosial itu seperti apa? Jadi kita tidak dapat sendiri ya dengan nilai-nilai, sehingga nilai-nilai yang kita akui, yang kita yakini itu harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak mengganggu ya dalam kehidupan bermasyarakat, karena konteksnya adalah konteks sosial. Kemudian dalam konteks individu ini nanti ada kaitannya dengan konteks teologis tadi. Jadi muncul karena ada keyakinan nilai bahwa apa yang akan diperbuat akan berdampak pada dirinya. Ya, kalau kita berbuat baik, menebarkan benih kebaikan, ya tentunya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Berani menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya, jujur pada diri sendiri dan juga orang lain, mandiri dan tidak menjadi seorang yang mengecut. Nah, macam-macam tanggung jawab banyak, ada tanggung jawab pribadi, tanggung jawab keluarga, kemudian tanggung jawab pada masyarakat, tanggung jawab bangsa dan negara, kemudian tanggung jawab kepada Tuhannya. Saya rasa itu mudah untuk dipahami. Nah, kemudian manusia dan pengabdian. Nah, apa sih itu pengabdian? Gitu ya.
Jadi pengabdian ini ya ada hubungannya dengan tanggung jawab tadi, didasari oleh ada rasa ya, tanggung jawab perbuatan manusia, baik itu berupa pikiran, pendapat, kasih sayang, tenaga, maupun rasa hormat yang dilakukan secara ikhlas. Ya, jadi hakikat dari manusia dan pengabdian itu kuncinya adalah ikhlas. Ya, ikhlas tanpa alasan di balik itu. Ya, kemudian bentuknya ada pengabdian pada keluarga, pada masyarakat, pada negara dan Tuhan. Silakan untuk direfleksikan. Ya, bentuk-bentuk pengabdian yang sedang Anda lakukan itu untuk siapa? Ya, bisa refleksi kita. Nah, kemudian ya ada sebuah konsep yaitu kesadaran yang ada kaitannya dengan tadi ya pengabdian. Nah, jadi ada mengetahui, mengerti, memahami, terbuka hatinya, pikirannya ya. Kemudian selain kesadaran juga pengorbanan. Jadi muncul ya dalam diri kita. Nah, pemberian secara ikhlas yang berupa pikiran bisa pendapat, harta, waktu, tenaga ya, bahkan kita sering menyaksikan juga ya rela apa istilahnya ya, meregang nyawa gitu ya demi sebuah cinta, kesetiaan, suatu ikatan, kebenaran ya, atau bahkan keseakawanan. Nah, kemudian konsep selanjutnya adalah manusia dan pandangan hidup. Ya, pandangan hidup itu biasanya terdiri atas cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Ini biasanya berhubungan dengan keinginan di mana ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, jadi ada 3 keadaan hati seseorang. Anda termasuk yang mana? Berhati keras, tidak berhenti sebelum cita-citanya tercapai. Berhati lunak, agak disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian berhati lemah, mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Nah, manusia dan pandangan hidup tidak akan meninggalkan sebuah kebajikan. Sama dengan perbuatan moral, sesuai dengan agama dan etika. Jadi sesuatu yang menjadi dasar kita, ya, untuk kita melangkah, untuk kita berbuat, gitu ya. Nah, kebajikan itu apa? Jadi berdasarkan suara hati kita. Suara hati manusia untuk menimbang baik dan buruk. Kemudian kalau dari sisi masyarakat, manusia tidak dapat melepaskan diri dari suatu suara hati masyarakat, orang banyak. Ya, kita juga bagian dari masyarakat juga. Kemudian suara Tuhan itu ya, hukum-hukum yang ada di dalam agama yang kita yakini. Kemudian sikap hidup, itu keadaan hati dalam menghadapi hidup ini. Ya, hidup ini penuh dengan dinamika. Ya, jadi ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, bagaimana kita menyikapi kebahagiaan itu? Bagaimana kita ketika menghadapi sebuah kesedihan juga seperti apa? Ya, ada sikap etis, yaitu luas, supel, sabar, halus, lembut. Jadi sikap yang baik-baik ini sikap etis. Kemudian sikap non etis ya kaku, kuku, kasar, gitu ya, angkuh, ya, rendah diri. Rendah diri juga hati-hati ini juga sikap yang termasuk non etis juga. Nah, kemudian sikap manusia tidak berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan dengan dorongan, motivasi ataupun nilai-nilai tertentu. Jadi sikap kita yang terbentuk sekarang ini ya, itu karena ada dorongan, ada motivasi apa gitu ya. Kemudian ada sikap apa sehingga kita menjadi sosok yang meyakini adanya sebuah nilai-nilai dan itu menjadi dasar untuk kita berperilaku di dalam masyarakat. Nah, ini terkait dorongan ya, kemudian ada motivasi, kemudian ada sikap, kemudian ada nilai ya terhadap pola sikap yang terorganisir. Jadi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat, nilai-nilai sesuatu yang baik. Nah, kemudian konsep selanjutnya adalah manusia dan kegelisahan. Nah, saya rasa semua pernah merasakan yang namanya gelisah. Mengapa rasa ini ada pada manusia? Ya karena manusia memiliki hati dan perasaan. Nah, kita sering cemas. Kenapa? Gitu ya. Ada kecemasan kenyataan atau objektif. Ini ada bahaya dari luar yang mengancam, yang benar-benar dihadapi secara nyata. Ya, misalkan Anda mau ujian, mau tes wawancara, tiba-tiba misalkan kartu ujiannya hilang dan sebagainya. Anda mengalami yang namanya kecemasan objektif. Kemudian kecemasan neurotik atau saraf. Nah, kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari nalurinya. Misalkan mungkin ada yang punya rasa fobia ya, takut terhadap sesuatu tapi secara berlebihan ya, kemudian merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, ini kecemasan syaraf atau neurotik. Kemudian kecemasan moral, kecemasan yang muncul dari emosi diri sendiri yang memunculkan sifat iri, dengki,
dendam, hasut, tamak, pemarah, rendah diri, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa menyebabkan manusia putus asa setelah melihat keberhasilan dari orang lain. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, sebagian besar dari rasa gelisah ini disebabkan karena ada rasa takut akan kehilangan hak, nama baik, maupun ancaman yang ada di luar. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Tingkatkanlah iman takwa kita, amal soleh, menjadi sosok yang penyabar, ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu beribadah. Nah, dari rasa-rasa ini bisa memunculkan sebuah karya seni juga, gitu ya. Banyak juga seniman-seniman yang menghasilkan sebuah karya yang muncul dari rasa gelisah. Apalagi sekarang ya, era pandemi COVID-19, saya rasa semua merasakan kegelisahan tadi. Ada 3 hal tadi yang menyebabkan rasa-rasa gelisah. Bagaimana kita memanagenya? Nah, itu yang terpenting. Kemudian ada manusia dan harapan. Nah, saya rasa semua manusia di dunia ini punya sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Ya, harapan itu artinya sebagai sesuatu keinginan yang belum terwujud dan diupayakan agar bisa terwujud. Hope, ya, sebuah harapan. Nah, harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup survival, misalkan seperti sandang, pangan, dan papan. Ya, jadi semua kehidupan manusia tuh larinya ke sini, ya, keberlangsungan hidup. Kemudian harapan untuk memperoleh keamanan. Siapa yang tidak ingin aman, tidak ingin nyaman, semuanya ingin, ya. Tentunya ada perlindungan dari pemerintah dan juga agama yang kita yakini. Kemudian harapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai. Nah, ini pasti sebagai hak dasar yang dimiliki oleh kita sebagai seorang manusia. Kemudian harapan untuk memperoleh status dan diterima diakui di lingkungannya, itu pasti. Ya, karena kita adalah makhluk sosial. Kemudian harapan untuk memperoleh perwujudan. Ya, misalkan diakui eksistensinya karena keahliannya. Seseorang merasa bangga ya ketika diakui profesionalitasnya, diakui keahliannya, ya, sehingga karya-karyanya ini membawakan kemanfaatan. Nah, itulah sebuah harapan. Nah, harapan sebagai sebuah fenomena universal, artinya bahwa keberadaan harapan yang berkembang dalam diri manusia itu sesuatu yang wajar dimanapun manusia itu berada, ya, itu sebuah harapan, disikapi saja. Kemudian dalam harapan itu ada kepercayaan, ya, ada sebuah, ini hubungannya dengan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini meyakini sesuatu yang benar. Nah, kita percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, ya, untuk menuju ke jalan sebuah kebenaran. Nah, kemudian ada beberapa kepercayaan dalam diri manusia. Kepercayaan pada diri manusia, meyakini bahwa dirinya benar, kepercayaan kepada orang lain, kemudian kepercayaan pada negara. Nah, ini silahkan untuk direfleksi di masing-masing diri kalian. Kemudian ada kepercayaan kepada Tuhan, ini suatu kepercayaan yang sangat mutlak, ya, tidak bisa terbantahkan. Ini untuk meningkatkan tadi, ya, ada rasa pengabdian kita, ya, kemudian untuk meningkatkan kecintaan kita kepada sesama, mengurangi nafsu kita, ya, yang secara berlebihan, nafsu apa saja, kemudian menekan perasaan-perasaan negatif. Jadi ujung-ujungnya kita akan kembali kepada sesuatu yang hakiki, yaitu kepercayaan yang mutlak, kepercayaan bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang akan menuntun kita. Nah, itu mungkin yang bisa Bu Ana sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.